Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di setiap waktu Anda membuka channel ini, kami ingin menyampaikan hal penting dan mendasar yang belum terungkap, belum terpikirkan sebelumnya oleh siapapun. Mengapa ini perlu diketahui? Karena akan membuka wawasan dan paradigma Anda. Karena ini sangat berbeda, simaklah sampai akhir. Jika Anda memerlukan penjelasan lanjut, silahkan klik subscribe, it's all free, dan berikan komentar Anda. Kami terbuka terhadap semua jenis komentar karena semua bagian dari risiko sebuah penemuan baru. The King. Siapa yang tidak ingin menjadi raja? Memiliki sebuah kerajaan yang dikuasai seumur hidup dan bisa diwariskan turun-temurun? Kekuasaan atas segalanya, harta, tahta, wanita, laki-laki, semua dalam genggamannya. Tinggal pilih dan tinggal perintah saja, semua keinginan akan terpuaskan. Tak ada yang bisa menggoyang karena kekuasaan penuh ada padanya. Semua sistem mentahbiskan hanya dirinya dan keluarga besarnya yang akan menikmati posisi tersebut. Sebuah kenikmatan yang sempurna. Tapi tahukah Anda, sejak Anda melangkah naik dan duduk di singgasana atau jabatan itu, itulah awal proses Anda akan turun. Bagaimana bisa naik jadi raja kok malah turun? Pendapat tak macam apa pula ini? Kok ngawur aja? Sebentar. Simaklah sampai akhir supaya Anda tidak gagal paham. Walau hanya beberapa saat, namun ini penting dan akan bisa mengubah hidup Anda. Ya, waspadalah, beware. Masa depan tragis justru akan mulai menghantui sejak Anda duduk di singgasana. Posisi Anda bisa terancam dan digulingkan sewaktu-waktu. Saat itu Anda sadari, mungkin sudah terlambat. Ya, walau Anda di posisi raja, namun Anda tetap manusia yang memiliki keterbatasan fisik sama seperti manusia yang lain. Kekuasaan hanyalah masalah pengakuan pendapat dari orang lain pada Anda. Keberterimaan orang lain atas keberadaan Anda. Pemosisian Anda di mata mereka. Tanpa mereka, Anda bukan siapa-siapa. Tanpa rakyat, Anda tak akan pernah jadi raja. Sesimpel itu kan? Ya, ternyata memang hanya sesimpel itu yang namanya posisi raja. Pengakuan orang banyak yang mengizinkan Anda untuk memiliki ini dan itu, meminta ini dan itu, menyuruh ini dan itu. Mereka pun membiarkan dirinya patuh pada Anda. Mereka bisa melawan jika mau, karena sekali lagi Anda hanyalah seorang manusia sama seperti mereka. Anda pun membutuhkan perlindungan agar tak ada yang berani menggeser bahkan menyentuh Anda. Anda pun menyiapkan pasukan pelindung Anda. Sekarang mungkin istilahnya pas pampres. Mungkin di kepemimpinan modern zaman sekarang ini. Keterbatasan Anda membuat Anda memilih untuk tinggal di singgasana. Anda merasa harus mempertahankan tahta karena itu lambang posisi Anda. Akhirnya, semua yang Anda dapatkan, baik itu harta, kekayaan, makanan, maupun informasi penting tentang keadaan kerajaan Anda, tergantung pada orang-orang yang menghadap Anda. Tapi tahukah Anda siapa mereka? Mereka memiliki kepentingan pribadi dan keterbatasan untuk memberikan informasi yang objektif. Yang pasti, mereka iri dengan kenyamanan Anda. Subjektivitas pun sangat mempengaruhi. Karena selain pasti mereka kualitasnya pasti di bawah Anda, karena itu jugalah Anda yang terpilih menjadi raja, bukan? Juga karena mereka memiliki kepentingan pribadi. Apa kepentingan pribadi mereka? Ingin menjadi raja seperti Anda. Minimal merasa menjadi raja. Mereka melihat kenyamanan yang Anda nikmati. Jadi, apa yang akan Anda dapatkan begitu menginjak posisi menjadi raja? Anda hanya mendapatkan sesuatu, apapun itu, dari mungkin istilahnya kurang sopan, tapi itu umum disebutkan sih. Anda hanya mendapatkan sesuatu itu dari para penjilat. Mereka yang tentu saja juga bercita-cita ingin memiliki kekuasaan seperti Anda. Mereka memberikan informasi atau apapun persembahan pasti tak lepas dari kepentingan mereka sendiri. Karena mereka ingin dianggap sebagai pelapor yang baik.
punggawa yang baik, yang cakap, agar Anda naikkan posisinya menjadi lebih baik lagi. Anda pun melegalkan peraturan untuk mengajukan permohonan. Anda siapkan SOP untuk mengajukan permohonan yang bisa Anda terima. Hanya para pemohon yang sesuai dengan prosedur yang Anda layani. Yang lain, yang diam saja, yang tidak pernah mengajukan permohonan, dianggap sudah menerima keputusan Anda. Sedikitnya jumlah pemohon Anda anggap sebagai bukti kesuksesan Anda menjadi raja. Akhirnya Anda pun sangat melayani para pemohon atau para penjilat itu untuk menyempurnakan penilaian bahwa Anda adalah raja yang bijak. Anda pun dibuat super sibuk atau sudah cukup sibuk melayani para pemohon Anda. Dalam perjalanan jabatan Anda akhirnya hanya menikmati yang dilaporkan, menyantap yang disuguhkan, ya bahasa kerennya dipersembahkan pada Anda. Anda pun terlena tanpa menyadari bahwa ada gerakan bawah tanah yang mungkin akan mengguncangkan posisi Anda. Anda tidak bisa apa-apa karena Anda tidak sempat melihat ke bawah tanah. Anda hanya duduk di atas singgasana penuh dengan kesibukan mendengar dan melayani orang-orang atas. Anda sudah merasa tidak perlu melihat sendiri, meneliti sendiri, menangani sendiri. Semua Anda serahkan pada orang-orang yang Anda percayai, menunggu laporan hasil kerja mereka. Sementara, kemampuan mereka untuk melihat dan menganalisa selain bisa jadi di bawah Anda, juga pasti dipengaruhi pendapat dan kepentingan mereka sendiri. Karena kedua hal itu pun tak akan pernah bisa dipisahkan dari mereka. Tanpa Anda sadari, Anda seperti menjadi raja yang buta. Karena menyerahkan dan mempercayakan penglihatan, pendengaran Anda pada mereka. Bahkan untuk berbicara pun Anda juga sering meminta dibuatkan dan diarahkan mereka. Karena jika membuat sendiri, Anda jadi takut salah bicara, yang akan mempengaruhi kewibawaan Anda. Anda sibuk memanggil dan menunggu laporan para penggawa, abdi dalam, bawahan. Waktu Anda pun akhirnya hanya sibuk meeting dan meeting, rapat dan rapat. Dari meeting dan rapat itu bersama mereka, Anda sudah berani mengeluarkan keputusan yang berlaku untuk seluruh rakyat negeri. Menentukan nasib seluruh karyawan bila Anda menjadi direktur, menentukan nasib perusahaan, menentukan nasib negeri jika Anda raja atau presiden. Jika mungkin Anda sempatkan turun ke bawah tanah, itu pun karena ada satu suara, hanya satu suara yang mungkin mengusik Anda, yang mungkin menghina Anda sehingga Anda sangat tersinggung dan merasa harus mengambil sikap khusus. Ya, satu suara bisa menggerakkan Anda. Karena satu suara itu sangat mengganggu Anda. Ya, mungkin sama seperti seekor nyamuk yang mengiang-iang di telinga Anda. Hanya seekor tapi membuat Anda pusing 7 keliling. Sekarang, apakah laporan anak buah Anda itu fakta? Apakah tidak dipoles dan ditata? Apakah laporan itu mempengaruhi nasib jabatan pelapor? Sehingga sangat mungkin semua fakta tidak disampaikan objektif, padahal itulah sumber data Anda dalam mengambil sikap. Jika ada korupsi, itu pasti juga ulah anak buah Anda. Tapi korupsi pun baru ketahuan setelah nilainya bermiliar-miliar. Padahal semua yang besar diawali dari yang kecil. Benarkah demikian? Sebentar, pikirkan dulu ya. Jika mau ditanyakan tentang ini, akan kita perjelas di episode selanjutnya. Silahkan ingat subscribe supaya Anda tidak pernah ketinggalan update Open Mind selanjutnya. Kembali ke masalah korupsi yang tadi. Korupsi baru ketahuan setelah bermiliar-miliar. Padahal semua diawali dari yang kecil. Mereka membaca-baca situasi, melakukan percobaan-percobaan kecil dan berhasil. Akhirnya dilakukan pada proyek besar dan itu pun berhasil. Keberhasilan ini membuat mereka seakan menjadi raja. Raja karena memiliki segalanya, merasa sudah jadi penguasa. Tinggal perintah sana, perintah sini suka hati. Membelanjakan harta tak tunggu akhir bulan. Akhirnya banyak yang tak suka dan banyak yang iri.
Bagaimana bisa posisi belum jadi raja yang sebenarnya namun sudah bisa bertingkah seperti raja? Itu yang mereka pikirkan. Akhirnya ada yang mencari-cari, maka bangkai pun terendus. Sang raja korupsi pun dijatuhkan, dilempar ke lembah yang paling dasar, dihina, dicaci, padahal dirinya dulu sempat menjadi raja. Act like a king. Lalu Anda, sang raja yang sungguhnya pun naik pitam. Mungkin Anda merasa kecolongan. Orang kepercayaan Anda menelikung dari belakang. Saya tidak tahu, entah karena Anda sakit hati dikhianati, atau marah karena kebodohan anak buah Anda sehingga ketahuan. Ya, padahal ia mungkin tak sengaja turut menikmati sedikit atau sebagian hasil korupsi itu, karena koruptor pasti selalu tak pernah melupakan sesaji. Waduh, bener nih. Direnungkan dulu ya. Kenapa? Sesaji selalu ada. Makanya selalu ada pihak bawahan raja yang menerima sesaji, sehingga ia pun pasti dicari untuk diseret ke dalam buih bersama sang mantan raja korupsi tadi. Ya. Raja sangat menikmati sesaji. Kami yakin Anda sebagai raja juga sangat menikmati persembahan dari orang-orang atau siapapun yang mengunjungi Anda. Oke, jika Anda menemukan anak buah yang mengkhianati Anda, atau Anda merasa prestasinya tidak nyaman, apakah Anda terpikirkan untuk reshuffle? Anda tidak puas dengan hasil kerjanya. Lalu apakah Anda sudah yakin akan menemukan orang-orang yang lebih baik dari mereka? Atau Anda akan menemukan hal-hal yang sama, hanya dilakukan orang berbeda? Hati-hatilah. Jika saat ini Anda menjadi pemimpinan, pejabat resmi, waspadalah. Silahkan subscribe for free, berikan komentar Anda. Jika Anda menginginkan kelanjutan dan solusi terbaik bagaimana menjadi raja yang diidamkan dan dicita-citakan, diinginkan, diharapkan, dan diterima dengan senang hati oleh semua orang, dan Anda pun menikmatinya, silahkan subscribe. Ikuti perjalanan open mind bersama channel Ahli Surga. Semua dilakukan agar semua orang layak menjadi ahli surga. Sampai ketemu di channel berikutnya.